Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu karakter dasar, salah satu sifat utama dari ajaran atau syariat Islam yang tidak boleh lepas dalam perjalanan Islam ini sendiri adalah karakter dan sifat utama ar-rahmah. Kecil ataupun besar, serius ataupun sederhana, banyak ataupun sedikit dari syariat Islam ini, maka karakter utama sifat dasar daripada Islam yaitu agama yang rahmat harus terjunjung tinggi dan tidak boleh dilepaskan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-21, surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad, tidaklah kami mengangkatmu menjadi nabi ya Muhammad, tidaklah kami lantik engkau ya Muhammad menjadi seorang rasul, kecuali karakter rahmat ini ada pada dirimu, kecuali karakter rahmat ini engkau junjung, kecuali karakter rahmat ini didapati oleh umat dan pengikutmu dari ajaran dan kepribadianmu. Maka Islam selalu identik dengan rahmat. Dalam arti kata, ketika Islam itu kita tawarkan, ketika Islam itu kita dapati tanpa ada karakter rahmat di dalamnya, maka sebenarnya itu bukanlah sifat utama dan sifat asli dari agama Islam itu sendiri. Sehingga membumikan rahmat sebagai karakter utama daripada Islam ini bersifat mutlak. Meskipun Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menukilkan pendapat beberapa ulama, apakah Islam sebagai agama rahmat itu berlaku secara umum untuk semua manusia, semua alam, semua makhluk, ataukah Islam ini sebagai agama rahmat hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman saja? Namun kalau kita kembali kepada kaidah umum, bahwasanya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya dalam sifat yang umum, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman Al-Quran atau keumuman ayat itu, fayabqa ala umumihi, maka keumuman ayat itu tetap dengan keumumannya. Maka insya Allah Islam ini berlaku untuk semua makhluk dengan karakter rahmatnya. Islam ini berlaku untuk seluruh manusia, mukminkah dia, kafirkah dia, taatkah dia, maksiatkah dia, dekatkah dia dengan Allah, jauhkah dia dengan Allah, karakter rahmat ini harus ada dari Islam yang kita junjung dan kita tawarkan. Karena karakter rahmat inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi mendoakan dua musuh utama Islam pada saat itu, Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan kedua nama ini dalam lantunan doanya. Allahumma a'izza hadzal islama bi ahabbir rajulaini 'indak. Tambahkan kemuliaan ya Allah, berikan kekuatan kepada agamamu ini ya Allah dengan masuk Islamnya satu dari dua lelaki yang kau cintai, kalau bukan Abu Jahal atau Amr bin Jahash,
maka yang kedua adalah Umar ibnul Khattab. Dengan karakter rahmat inilah maka Rasulullah mendoakan keduanya, meski Rasul tahu dan yakin bahwa keduanya pada saat itu sangat membenci Islam, bahkan sangat bernafsu untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebencian keduanya, kemarahan keduanya, keinginan keduanya untuk menghalang-halangi Islam dibalas dengan sifat rahmat Rasul. Bahkan Rasul mendoakan keduanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membumikan Islam sebagai agama rahmat atau menjaga karakter rahmat dalam Islam ini adalah mutlak dijaga oleh kita umat Muhammad, penerus risalah Islam ini. Karena konsekuensi atau salah satu konsekuensi daripada syahadatul Rasul kita, ketika kita telah mempersaksikan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti kita telah mengangkat komitmen bukan sekedar mengenalkan Islam, tapi juga mempertahankan karakter Islam sebagaimana karakter Islam ini diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, yang salah satu karakter utamanya adalah rahmatan lil alamin. Al-Imam Al-Mawardi atau yang bernama lengkap adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, dalam kitabnya yang fenomenal Al-Ahkam As-Sultaniyah menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu salah satu atau satu dari 3 fungsi utama adalah menjaga kelangsungan risalah agama yang dibawa oleh Rasul. Beliau mengatakan bahwasanya kepemimpinan Islam atau kepemimpinan dalam Islam itu fungsi pertamanya adalah khilafatul Rasul, meneruskan, melanjutkan, mempertahankan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul beserta karakter dan sifat-sifat mulianya. Tujuan yang kedua adalah siasatud dunya, mengelola alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah hirasatud din, menjaga agama ini agar kiranya agama ini bisa dirasakan oleh kafatal linnas, oleh seluruh manusia. Maka salah satu media yang mutlak terwujud, yang mutlak ada, agar kiranya Islam ini dapat bertahan dengan karakter rahmatnya, agar kiranya Islam ini bisa dirasakan oleh kafatal linnas, opsi yang ditawarkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah adalah wajibnya umat Islam untuk menegakkan kepemimpinan tersebut. Beliau menegaskan sebuah dosa besar, dosa yang berlaku untuk semua umat Islam, apabila umat Islam tidak menegakkan kepemimpinan tersebut. Karena menegakkan kepemimpinan, kata beliau, adalah merupakan kewajiban. Meski beliau menegaskan bahwa hukum menegakkan kepemimpinan itu adalah fardu kifayah. Maka apabila telah tegak kepemimpinan itu, maka gugur pula dosa dan kewajiban umat Islam secara keseluruhan. Maka bagaimana kepemimpinan Islam yang ditawarkan, yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala? Kepemimpinan Islam yang ditawarkan oleh Imam Al-Mawardi adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kepemimpinan itu tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya itu bukanlah kepemimpinan yang diinginkan oleh agama kita. Kepemimpinan
oleh Islam adalah kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah, dan kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi agama Islam. Karena dengan menjunjung tinggi agama Islam, maka sebenarnya itulah jalan untuk menyebarkan sifat dan karakter rahmat yang ada bersama, tak dapat dipisahkan dari syariat agama Allah yang diberikan dan diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menegakkan kepemimpinan adalah mutlak. Sebuah kaidah usuliyah mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Mempertahankan agama Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepadanya adalah wajib bagi kita sebagai pengikutnya. Mempertahankan dan membela agama itu adalah wajib. Mengelola dunia ini dengan baik juga adalah wajib. Dan semua itu hanya bisa berjalan secara sempurna apabila kepemimpinan Islam itu juga ditegakkan. Maka menegakkan kepemimpinan Islam berdasarkan kaidah usuliyah ini juga bersifat wajib. Maka apabila umat Islam secara umum tidak berupaya untuk menegakkan kepemimpinan Islam itu, sebagaimana kepemimpinan Islam itu telah tegak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan Islam itu telah tegak di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kepemimpinan Islam itu telah tegak di zaman Umar ibn Khattab hingga Ali bin Abi Thalib. Kalau umat Islam tidak berupaya menegakkan kepemimpinan Islam sebagaimana tegak di zaman Rasul, sebagaimana tegak di zaman Al-Khulafaur Rasyidun, maka inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi merupakan dosa yang harus diemban oleh umat Islam secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sebagai sebuah lembaga perkaderan, Hidayatullah wajib untuk menjadikan diskursus kepemimpinan Islam sebagai sebuah diskursus harian. Para santri, para warga Hidayatullah tidak boleh asing, tidak boleh jauh dari diskusi-diskusi kepemimpinan Islam. Karena salah satu tujuan daripada keberadaan Hidayatullah ini adalah bagaimana Hidayatullah berkontribusi, mengambil peran maksimal dalam menegakkan kepemimpinan Islam sebagaimana kepemimpinan Islam itu tegak di zaman Rasulullah pertama kalinya. Maka di tempat-tempat manapun, pada waktu-waktu apapun juga, pada level-level manapun juga santri itu, dan dengan tugas amanah apapun para warga, diskursus perspektif kepemimpinan Islam tidak boleh berada pada dunia yang berbeda dengan dunia tempat kaki kita berpijak. Dia senantiasa ada di sekeliling kita untuk kemudian menjadi materi pembicaraan, agar kiranya kita bisa memastikan diri kita dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita berkomitmen dan konsekuen dengan syahadatul Rasul yang telah kita ikrarkan. Bapak pimpinan hafizahullah taala pernah menegaskan bahwa ketika perspektif diskursus kepemimpinan Islam ini jauh dari umat Islam, maka sebenarnya umat Islam itu sedang menjauhkan dirinya dari agamanya sendiri. Olehnya itu, salah satu hak santri adalah senantiasa terkondisikan dan mendapatkan rekayasa, agar kiranya diskursus kepemimpinan Islam
menjadi santapan harian yang setiap saat mereka dapatkan. Sebagai konsekuensi mereka, kita jadikan dan kita upayakan, kita antarkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Islam di masa yang akan datang.